Lu pernah nggak sih bingung kenapa ya tombol snooze di alarm itu selalu cuma 9 menit, bukan 10? Angka 9 itu aneh, tapi kita terima saja. Nah, kebingungan itu mirip kayak pas kita dengar berita. Skor Indeks Persepsi Korupsi atau CPI Indonesia turun lagi. Kita kaget, marah, tapi jarang yang benar-benar tahu skor itu sebenarnya dihitung dari mana. Bukan cuma dari hitungan kasus yang diurus KPK doang loh. Ada misteri 9 menitnya sendiri di balik angka ini. Selamat datang di Faktaverse, tempat kita bongkar misteri yang dianggap rumit jadi obrolan warung kopi. Kali ini, kita akan bedah tuntas kenapa skor korupsi kita anjlok, dan ternyata yang dinilai bukan cuma seberapa banyak koruptor di penjara, tapi sejauh mana sistem kita sudah bobrok di mata dunia. Poin 1, CPI itu bukan audit keuangan, tapi foto reputasi. Bayangin gini, kalau lo punya warung kopi paling enak di komplek, rasa kopinya perfect, tapi lo pelit senyum, pelayanannya lama, dan tempatnya agak jorok, orang bakal males balik kan? Meskipun kualitas kopinya bintang 5, persepsi mereka terhadap warung lo tetap rendah. Skor Indeks Persepsi Korupsi atau CPI dari Transparency International itu cara kerjanya persis kayak menilai warung kopi tadi. Data yang dipakai bukan kinerja, tapi persepsi. Banyak orang awam mikir, skor CPI turun pasti gara-gara KPK kerjanya males, atau kasus korupsi yang terungkap sedikit. Big no! CPI itu bukan mengukur jumlah kasus korupsi yang berhasil diungkap di suatu negara. Kalau gitu, negara yang rajin nangkepin koruptor malah bakal dapat skor tinggi. Padahal tidak. Yang diukur CPI adalah persepsi tingkat korupsi sektor publik di suatu negara. Sektor publik ini maksudnya birokrasi, pemerintah, dan layanan negara. Skor ini penting karena ini adalah rapor Indonesia di mata investor global, analis risiko, dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Kalau rapor kita jelek, ya jangan kaget kalau teman-teman global jadi malas main ke Indonesia. Mereka takut duitnya hilang kena pungli atau dipersulit birokrasi. Jadi, CPI ini adalah termometer kepercayaan dunia terhadap kemampuan negara mengurus dirinya sendiri. Poin 2, bukan kita yang ditanya, tapi para sultan dunia. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau bukan kita-kita yang ditanya soal pungli di kelurahan, lalu siapa dong yang jadi responden CPI? Ini bagian yang paling mind-blowing. Orang yang diwawancarai atau menjadi sumber data CPI itu bukan masyarakat umum. Lo dan gue tidak termasuk dalam sampel mereka. Respondennya adalah para sultan atau orang-orang yang sangat punya kepentingan dan duit besar di Indonesia. CPI itu merangkum data dari minimal 13 sumber berbeda. Sumber ini termasuk laporan dari lembaga-lembaga kelas berat seperti World Bank, World Economic Forum, Bertelsmann Foundation, dan Freedom Institute. Di dalam survei-survei ini, yang ditanya adalah 1. Eksekutif bisnis, para CEO, manajer investasi asing, dan pengusaha besar lokal. Mereka ditanya, seberapa sering Anda harus menyuap pejabat untuk mendapatkan izin proyek besar atau memenangkan tender? 2. Analis risiko politik, para ahli yang kerjanya memang memetakan seberapa berisiko suatu negara untuk investasi. Coba lo bayangin, seorang CEO perusahaan Jepang mau bangun pabrik di Indonesia. Dia sudah siapin triliunan rupiah. Tapi saat urus izin dia harus melalui 10 pintu birokrasi dan di setiap pintu dia diminta uang pelicin agar urusannya cepat. Pengalaman pahit inilah yang akan dia laporkan ke survei seperti WEF atau BERI. Poin 3, kita turun bukan karena insiden, tapi karena sistem. Skor CPI Indonesia itu sempat merosot tajam dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan dari 38 ke 34 misalnya bukanlah sekadar angka. Itu adalah sinyal bahaya yang nyaring. Kenapa kita turun? Ini bukan karena tiba-tiba ada satu kasus korupsi raksasa. Ini karena sistem anti korupsi kita dianggap melemah. 3 pilar utama penurunan skor. A. Pelemahan institusi anti korupsi. Pilar utama yang selalu disorot oleh lembaga internasional adalah status KPK. Ketika ada revisi undang-undang yang dianggap banyak pihak justru melemahkan independensi KPK, mata dunia langsung melihatnya sebagai kemunduran. B. Korupsi sektor politik dan birokrasi yang impunitas. Sinyal yang ditangkap dunia adalah adanya impunitas, yaitu pejabat tinggi merasa kebal hukum. C. Kemunduran aturan main. Para sultan tadi paling benci ketidakpastian hukum. Jadi, kalau ada yang tanya, kenapa skor korupsi Indonesia turun? Jawabannya kompleks. Bukan karena kasusnya kurang, tapi karena mata dunia melihat bahwa fondasi dan sistem pencegahan korupsi kita sudah rapuh. CPI bukan soal angka, tapi soal reputasi. Dan reputasi ini adalah harga mati kalau kita mau jadi negara yang dihormati dan dituju oleh investasi global. Ini PR kita bersama. Karena pada akhirnya, kerugian dari korupsi ini bukan cuma dirasakan para sultan yang gagal investasi, tapi juga kita sebagai rakyat yang kehilangan kesempatan mendapatkan pelayanan publik yang bersih, infrastruktur yang layak, dan harga kebutuhan yang stabil. Bagaimana menurutmu? Apa langkah paling cepat yang harus dilakukan pemerintah agar skor CPI Indonesia bisa segera naik lagi? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kasih like dan subscribe Fakta First biar kita bisa terus bongkar fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.